Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam presentasi kelompok kami yang berjudul Hukum Kesehatan dan Hukum Fisioterapi. Saya Azara Kalila selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini. Presentasi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang terdiri dari Brian Excel, Claudia Desti, dan Dian Fitri, yang akan membahas berbagai aspek hukum dalam praktik fisioterapi mulai dari dasar hukum, legalitas praktik, hingga penanganan sengketa di bidang kesehatan. Kami harap paparan ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama dalam memahami pentingnya kepastian hukum dalam layanan kesehatan. Baik, kita akan mulai. Memasuki yang pertama, hukum kesehatan dan hukum fisioterapi. Pendahuluan. Perkembangan layanan kesehatan memerlukan kepastian hukum yang jelas. Hukum kesehatan dan hukum fisioterapi penting untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien. Banyak kasus kelalaian sengketa dan pelanggaran etik yang membutuhkan pemahaman hukum sebagai solusi. Tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum kesehatan serta fisioterapi. Kedua, memberikan pemahaman menyeluruh terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien. Yang ketiga, makalah ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah untuk mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Ruang lingkup dan dasar hukum, yaitu ruang lingkup membahas hukum kesehatan secara umum dan fisioterapi secara khusus. Dasar hukum meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Permenkes, dan Kode Etik IV. Semua tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis, wajib mematuhi regulasi tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian perizinan dan legalitas sebagai tenaga kesehatan. Yang pertama adalah STR atau Surat Tanda Registrasi. STR adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Dokumen ini menjadi bukti bahwa seorang tenaga kesehatan telah terdaftar secara nasional dan dinyatakan kompeten untuk menjalankan praktik profesinya. STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan menunjukkan bukti pengembangan profesi berkelanjutan atau CPD, Continuing Professional Development. Dasar hukum dari STR ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Selanjutnya, kita bahas mengenai pendidikan dan sertifikasi dalam fisioterapi. Pendidikan minimal yang harus ditempuh untuk menjadi fisioterapis adalah Diploma 3. Namun, saat ini sangat dianjurkan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana terapan atau profesi demi meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada pasien. Pendidikan ini harus diselenggarakan oleh institusi yang telah terakreditasi sesuai dengan Permenkes nomor 80 tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan, calon fisioterapis harus mengikuti sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP.
yang diakui oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fisioterapis benar-benar menguasai teori dan praktik yang sesuai dengan standar kebutuhan klinis. Selanjutnya SIP. SIP dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sebagai legalitas bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik di fasilitas tertentu, seperti klinik, rumah sakit, ataupun praktek mandiri. Syarat utama untuk mendapatkan SIP adalah memiliki STR yang masih aktif serta memiliki tempat praktik yang jelas. Seorang fisioterapis dapat memiliki lebih dari satu SIP, asalkan sesuai dengan aturan daerah dan tidak melanggar ketentuan mengenai jumlah lokasi praktik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting dalam dunia kerja fisioterapis, yaitu pilihan antara praktik mandiri atau praktik di institusi. Untuk untuk praktek mandiri, fisioterapis bisa membuka layanan sendiri, tentunya setelah memiliki STR dan SIP yang sah serta fasilitas yang layak. Keuntungan dari praktik mandiri ini adalah fleksibilitas waktu dan kedekatan langsung dengan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa tanggung jawab profesional dan administrasinya itu lebih besar karena semua aspek manajemen itu ditangani sendiri. Sementara itu, praktik di institusi seperti rumah sakit ataupun klinik itu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan memungkinkan kerja tim dengan tenaga kesehatan lain. Namun, tindakan fisioterapi di institusi ini umumnya mengikuti protokol dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh tempat tersebut. Jadi, masing-masing jalur memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri, tergantung pada kesiapan dan tujuan profesional kita. Next, selanjutnya, eh, bagaimana dengan praktik tanpa STR dan SIP? Nah, ini penting untuk ditekankan. Menjalankan praktik fisioterapi tanpa izin resmi tergolong praktik ilegal berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Pelakunya bisa dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal senilai 1 miliar rupiah. Selain sanksi pidana, ada juga sanksi administratif seperti pencabutan izin praktik atau bahkan pencoretan dari registrasi tenaga kesehatan secara permanen. Praktik ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan pasien karena pelayanan bisa diberikan oleh individu yang tidak kompeten. Oleh karena itu, sebagai tenaga fisioterapi, penting bagi kita untuk selalu menjaga legalitas dan integritas profesi kita. Oke, jadi selanjutnya ada hukum fisioterapi. Fisioterapi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional yang berperan dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, rehabilitas, dan peningkatan kualitas hidup pasien. Hukum fisioterapis itu sendiri ada hukum administratif, hukum etik, dan hukum perdata dan pidana yang meliputi perizinan dan legalitas praktik, kode etik, dan tanggung jawab hukum fisioterapis. Peran IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia sebagai penyusun dan pengawas pelaksanaan kode etik profesi yang memberikan pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan kepada anggota. Selanjutnya,
Selanjutnya ada tindak pidana di bidang kesehatan, yaitu tindak pidana di bidang kesehatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi malpraktik, kelalaian berat, dan tindakan tanpa izin, dan mempunyai sanksi yang berupa pidana penjara hingga beberapa tahun, denda hingga miliaran rupiah, pencabutan izin praktik. Dan tujuan penerapan hukum ini untuk melindungi hak-hak pasien dari perlakuan keliru atau tidak profesional, menjaga standar mutu dan keselamatan layanan kesehatan, memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Next. Selanjutnya ada penanganan sengketa kesehatan. Sengketa kesehatan adalah perselisihan antara pasien dan tenaga kesehatan yang timbul dari tindakan medis atau pelayanan kesehatan, yang umumnya disebabkan oleh dugaan malpraktik, kelalaian pelayanan, atau tidak terpenuhinya hak pasien. Penyelesaian ini bisa melalui jalur litigasi atau pengadilan atau non-litigasi atau mediasi. Ikatan Fisioterapi Indonesia dan lembaga profesi memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa secara internal dengan cara memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, menjalin komunikasi efektif dengan pasien, mendokumentasikan seluruh tindakan medis dengan baik, dan yang terakhir memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Hukum kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi fisioterapis maupun pasien selama menjalankan praktik. Setiap fisioterapis wajib memahami dan menaati batasan wewenang profesinya agar tidak melanggar regulasi atau melampaui kompetensi yang telah ditetapkan. Praktik fisioterapis praktik fisioterapi tanpa memiliki STR atau surat tanda registrasi dan surat izin praktik atau SIP dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum termasuk hukum pidana. Aspek hukum seperti informated consent atau persetujuan tindakan, dokumentasi medis yang lengkap, serta perlindungan data pribadi pasien wajib dipenuhi demi menjaga transparansi dan kepercayaan. Kemudian, etika profesi harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan jika terjadi sengketa, penyelesaiannya bisa melalui jalur litigasi atau pengadilan maupun non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Lanjut. Kemudian tantangan penerapan hukum kesehatan. Pada saat ini masih banyak fisioterapis yang memiliki pemahaman terbatas mengenai aspek hukum yang mengatur praktek profesinya, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran tanpa disadari. Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur profesi fisioterapi di Indonesia, sehingga pengaturannya masih tersebar di berbagai regulasi umum. Kemudian masih ditemukan kasus praktik fisioterapi yang dilakukan tanpa memiliki STR ataupun SIP yang menjadikan praktik tersebut ilegal dan merugikan profesi. Perlindungan hukum terhadap profesi fisioterapi masih tergolong minim, baik dalam aspek perlindungan tenaga kerja maupun perlindungan dalam menghadapi kasus hukum atau sengketa medis. Lanjut. Kemudian, upaya peningkatan perlindungan hukum itu bisa yang pertama, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur profesi fisioterapi secara komprehensif untuk memperkuat legalitas dan peran fisioterapis dalam sistem pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu bisa melalui edukasi tentang hukum kesehatan bagi fisioterapi
terapis harus ditingkatkan agar mereka lebih sadar dan paham terhadap aspek legal dalam praktik profesi. Kemudian yang ketiga, organisasi profesi seperti IVI sebaiknya lebih aktif dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan perlindungan hukum bagi para anggotanya. Kemudian yang terakhir, pengawasan terhadap praktik fisioterapi dan penegakan hukum harus diperkuat guna mencegah praktik ilegal dan menjaga standar pelayanan pelayanan yang aman dan profesional. Next. Kemudian, rekomendasi untuk institusi, profesi, dan pemerintah. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan materi hukum kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan fisioterapi agar lulusan memiliki pemahaman dasar hukum yang lebih memadai sejak dini. Kemudian, IFI atau Ikatan Fisioterapis Indonesia perlu berperan aktif dengan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya serta menyusun pedoman praktik yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pemerintah perlu segera merumuskan undang-undang khusus yang mengatur profesi fisioterapi secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap praktik di lapangan agar sesuai dengan ketentuan hukum. Lanjut. Nah, kemudian sebagai penutup, yang pertama itu pemahaman hukum sangat penting dalam praktik pelayanan kesehatan terkini dan modern. Tenaga fisioterapi harus lebih mematuhi dan memahami hukum serta kode etik dalam profesinya. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum akan meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai hukum kesehatan dan hukum fisioterapi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.